mata Agus gitu kan, fisiknya Agus, atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat, begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia akhirnya buta di ruang publik disampaikan, sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang begitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang, menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras, Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya. Itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan, ada hal yang ingin dicapai, ada harapan yang ingin dituju begitu. Jadi kalau seandainya uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus, siapa yang mau nyumbang? Kalau gitu kembalikan saja uangnya, kan simpel begitu. Sekarang kan Agus melaporkan. Nah ini sampai mutar nih saya nih sekarang. Jadi sekarang FA itu melaporkan yang melakukan petisi. Gimana pendapat Bang Brun? Banyak-banyaklah netizen memberikan petisi biar penuh tuh kantor polisi. LP ya, ya tuh. Sekarang Bang Mutar bilang banyak-banyaklah netizen bikin petisi. Biar apa? Biar penuh kantor polisi. Kantor polisi. Biar banyak LP ya. Biar bila perlu bikin tenda di depan kantor polisi. Ya. Buka fotokopi yang Oh, itu pendapat Bang Mutar. Buka fotokopi. Artinya nih, Buka fotokopi. Jadi Bang Mutar berpendapat banyak-banyaklah bikin petisi netizen agar apa? Agar banyak LP. Nah, ini Bang Denny bilang katanya biar pakai tenda, buka fotokopi sekali di situ. Iya, biar fotokopi biar laku. Iya, Pak Mutar sama saya sama dia dukung Nopi. Iya. Ya. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus. Farhad Abbas bela Agus Salim, Novi didukung Marwan Iswandi. Pertarungan dua sahabat pengacara. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kak, saya adalah salah satu orang yang pernah meminta bantuan kepada Teh Novi, Pak. Dan saya salah satu orang juga yang pernah dibantu oleh Teh Novi pada saat saya benar-benar membutuhkan bantuan itu. Saya benar-benar dengan kata-kata saya, Pak. Karena bagi saya, bantuan Teh Novi itu tidak pernah ternilai, Pak. Pengalaman saya sendiri, Pak. Adik saya mendapatkan donasi di yayasan lain. Saya mau mengambil saja susah, Pak. Tidak bisa sesuai kebutuhan kita. Dan itu ditentukan dari yayasan, Pak, nominalnya. Dan bisa diambil semua ketika yang diopenkan donasi itu meninggal, Pak. Itu pengalaman saya sendiri. Dan di Yayasan Teh Novi, Masya Allah, berapapun donasinya itu diberikan, Pak. Saya saksi, Pak, bahwa Teh Novi adalah orang yang baik. Amanah. Belum lama ini Farhad Abbas bikin status di Instagramnya seperti ini guys. Karena harus baca ya. Bingung gua kok bisa ya sekelas pengacara bikin status kayak begitu. Kelihatan banget gak ada integritasnya cok. Jujur gue pertama kali sih ngeliat pengacara yang modelnya ke Farhad Abbas. Kayak apaan sih anjir, lu freak banget. Maksud gue tuh para donatur minta uangnya buat dikembalikan itu pasti ada sebabnya gitu loh. Gak ujuk-ujuk minta dikembalikan tanpa sebab, gak mungkin. Lagi pula itu kan haknya para donatur. Apa urusannya sama lu? Pakai segala ngedoain orang masuk neraka lagi. Ya Allah, pengacara kayak begini modelannya, astagfirullahaladzim. Baru ini ada pengacara
yang bener-bener cocok, klop banget dengan kliennya. Sama gilanya, pengacaranya teriak-teriak, kliennya joget-joget. Gimana? Makanya aku bilang ya, untuk ibu-ibu, saat kalian melahirkan, yang kalian tanam, yang kalian buang adalah ari-ari. Ya, mungkin ini kececer, terbuang otaknya. Kayak ginilah hasilnya. Yang ditanam, yang dibuang apa? Otaknya, ari-arinya dimasukkan balik. Kayak gini hasilnya, entah apa-apa aja. Secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar, begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan, gitu. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana, begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan, gitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang, ya kan, atau barang begitu ya, di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut, misalnya gue titip ke si A gitu ya, ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone, uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut, begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana, begitu. Nah, hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus, begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga, gitu. Ada pihak yang sudah baik gitu ya, menawarkan kebaikan dengan sedemikian rupa, lalu ingin mengungkap kebenaran tapi dibungkam dengan sebuah laporan polisi. Kan itu menurut gua adalah kekonyolan yang dilakukan oleh Agus, gitu. Sehingga perbuatan Agus tersebut gua kecam berat, begitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Agus itu sangat fatal. Jadi yang pertama tadi saya mengutuk keras siapapun yang ngojok-ngojokin atau nyuruh Agus bikin LP. Ya. Yang kedua, saya menghimbau. Saya kemarin sudah posting. Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat. Biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Karena gini loh, saya sangat bisa membayangkan posisinya Agus, teman-teman. Orang dengan kita kadang di tempat gelap, nggak ada lampu sama sekali aja nabrak-nabrak, bingung. Ngerti nggak sih? Jadi saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih brek di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya bahwa uang itu adalah untuk Agus yang udah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah.
Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Kasus donasi untuk Agus Salim, korban yang terkena air keras dari temannya, tengah ramai diperbincangkan publik. Polemik ini semakin memanas setelah YouTuber Pratiwi Novianti yang dikenal sebagai Novi mempertanyakan penggunaan uang donasi yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatan Agus. Aksi Novi ini memicu reaksi beragam dari netizen. Sebagian mendukung langkahnya yang ingin memastikan donasi dari masyarakat digunakan sebagaimana mestinya. Sementara sebagian lainnya membela Agus, menyatakan bahwa donasi adalah hak Agus untuk digunakan sesuai keinginannya. Viralnya kisruh donasi ini kini melibatkan perdebatan hukum dari sejumlah pengacara ternama. Farhad Abbas, pengacara yang membela Agus Salim, telah melaporkan Novi ke pihak berwenang. Di sisi lain, Novi mendapat dukungan dari Marwan Iswandi, mantan pengacara Peggy Setiawan yang juga ex-auditor militer. Marwan menegaskan akan menghadapi Farhad Abbas demi membela Novi dalam perkara ini. Dalam keterangannya, Marwan mengungkapkan kesediaannya untuk membela Novi. Meskipun Farhad Abbas sebenarnya adalah teman sekaligus rekan kerjanya dalam beberapa kasus hukum sebelumnya, seperti kasus Vina Cirebon. Marwan menambahkan bahwa dirinya siap berada di kubu berlawanan dengan Farhad demi memperjuangkan kebenaran dalam kasus ini. Marwan berpendapat bahwa Novi telah bertindak benar dalam mempertanyakan kemana dana donasi tersebut dialokasikan. Menurutnya, Novi memiliki hak untuk menarik kembali dana donasi yang diduga tidak digunakan sesuai tujuan awal, yakni untuk biaya pengobatan Agus. Persoalan ini semakin menyita perhatian publik karena Farhad Abbas dan Marwan Iswandi sebelumnya dikenal sebagai teman dekat yang kerap satu suara dalam berbagai kasus. Namun kali ini keduanya berselisih pendapat mengenai penggunaan dana donasi yang diterima oleh Agus Salim. Farhad menegaskan bahwa sebagai korban, Agus berhak menggunakan donasi sesuai kebutuhannya. Sementara Marwan berpendapat bahwa donasi harus digunakan sesuai niat awal para penyumbang. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah memproses laporan yang diajukan Farhad Abbas terhadap Novi. Polemik ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan respon dari kedua belah pihak, serta pandangan hukum yang beragam dari para ahli.